Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang hari ini, setelah isoma, istirahat sholat dan makan ya, mudah-mudahan makin berisi, makin menunduk itu tidak terjadi. Eh, Hari ini kita akan bahas lanjutan dari pengelolaan limbah anggur industri, pemanfaatan limbah padat. Hari ini kita akan bahas untuk produk polimer atau material maju. Oke, untuk dua pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas terkait limbah padat. Yang pertama untuk pupuk, yang kedua pemanfaatan biomasa. Pemanfaatan biomasanya bisa dalam bentuk briket dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas untuk potensinya limbah padat agroindustri atau sawit ini untuk produk polimer atau material maju. Nah, komponen kimia kayu sawit. Oke, kita harus pahami dulu sebelum kita mau memanfaatkan, harus tahu dulu nih kontennya apa saja sih di kayu sawit ini. Oke. Jadi kalau komponen kimia kayu sawit, terutama di batangnya, itu komponen kimia kayu yang terpenting adalah kebanyakan selulosa, hemiselulosa, karbohidrat lain, dan lignin, zat ekstraktif, kadar abu, dan mineral. Komponen kimia kayu ini berasosiasi di dalam sel kayu. Sel kayu juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada inti sel, dinding primer, dinding sekunder, saluran damal, lamela tengah, dan bagian lainnya. Masing-masing bagian sel kayu mengandung komponen kimia dan persentase yang tidak sama. Jadi ada bagian yang selulosa yang lebih banyak, ada yang hemiselulosa yang lebih banyak. Lamela tengah dan sudut sel didominasi oleh lignin, dinding sekunder dinominasi oleh selulosa dan hemiselulosa, sementara saluran damar dinominasi oleh zat ekstraktif dan lain-lain. Nah, pada intinya sebenarnya kebanyakan zat yang terkandung di dalam kimia kayu itu adalah kebanyakan kalau kita lebih fokus adalah lignin dan selulosa. Pertama lignin, apa itu lignin? Lignin adalah suatu zat dengan struktur polimer yang rumit. Oke. Nah, kalau kita dilihat di sini ya, ada kata polimer ya. Ada yang tahu polimer itu apa? Apa yang dimaksud dengan polimer? Ada? Apa itu polimer? Ada yang mau mengusulkan saran? Apa itu polimer? Halo? Rantai yang berulang, Pak. Rantai yang berulang, siapa nih? Aulia, oke. Jadi kalau ada kata poli dan mer ya. Poli itu apa ya? Poli itu kan misalnya yang sering sekali didengar poligami. Poli itu banyak, gami istri, ya istrinya banyak. Kalau poliandri, suaminya yang banyak. Jadi kalau poli itu banyak ya. Poli itu artinya sesuatu yang banyak atau panjang. Sedangkan mer ini asal kata dari ikatan kimia atau kalau satu aja disebut monomer ya. Nah, kalau yang rantainya panjang ataupun banyak itu kita sebutnya polimer ya. Jadi lignin ini adalah struktur panjang polimer ya, yang rumit. Molekul penyusun lignin adalah fenilpropana ya. Metana, etana, propana berarti 3 C-nya. Fenilpropana membentuk 3 molekul yaitu koniferil, sinapin, dan pada kumar aldehida. Ketiga molekul tersebut saling berikatan pada posisi gugus benzena atau pada posisi atom C, alfa, beta, dan gamma propan. Persentase lignin antara kayu daun jarum dan daun lebar sangat berbeda, begitu pula antara daerah temperit dan tropis juga menunjukkan perbedaan jelas. Jadi kalau kandungan lignin setiap kayu itu berbeda, jadi antara sawit dengan kayu yang lain itu juga berbeda. Saya dapat materi kimia kayu ini dari dulu almarhum Profesor Sipon Muladi, kehutanan ya. Jadi saya mau ngasih kredit kepada almarhum ya karena sudah ngajarin saya dulu kimia kayu. Nah, ini contohnya ya, ini adalah gambar dari penampang sel ya. Jadi ada yang lamela tengah itu yang di tengah-tengah sini, dinding sel primer, lalu ada dinding sel sekunder. Oke. Jadi di sana ada kandungan lignin yang berbeda. Nah, kalau ligninnya yang lamela tengah 40-60%,
Kalau yang sel primer tetap sama juga 40-60, kalau yang misalnya sekunder 20-30. Jadi kandungan ligninnya berbeda tergantung pada posisinya kayunya di mana ngambilnya. Ada yang di pinggir atau di tengah ya. Jadi lignin itu adalah struktur polimer rumit ya, yang penyusunnya adalah fenilpropana. Fenilpropananya ada kandungan koniferil, sinapin, dan parakumaraldehida. Nah, seringkali juga kita sebut juga ada namanya selulosa ya. Jadi kalau kita bikin biomasa itu juga kita harus memperhatikan kandungan selulosanya. Jadi ada selulosa yang lebih mudah untuk mendukung proses adsorpsi misalnya. Selulosa apa saja? Nah, jadi selulosa itu ada 3 jenis ya utamanya. Ada alfa selulosa, ada beta selulosa, dan ada gamma selulosa. Kalau yang beta dan gamma, soal ini agak kenaik ya namanya. Beta dan gamma ini kita sebut juga hemiselulosa ya. Jadi ada selulosa yang alfa, ada yang hemiselulosa itu yang beta dan gamma. Tapi yang beta dan gamma ini adalah pengotor, menjadi pengotor kebanyakan ya. Jadi kalau kita lihat nih gambarnya ya, ini ada rumus kimianya kan ya. Lihat rumus kimianya panjang sekali. Nah, inilah yang disebut sebagai polimer. Ya, rantainya panjang. Kalau rantai pendek itu kayak gini aja, misalnya gimana ya, CO2, itu rantai pendek kan ya. Oksigen tuh 2 gini. Nah, jadi kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa karakteristik beberapa serat, karena selulosa itu bentuknya itu seperti serat ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, selulosa itu di kayu, apalagi sawit gitu ya, sebagai contoh, dia bentuknya itu seperti serat-serat. Jadi kalau serat-serat ini adalah selulosanya ya, serat-serat kayu selulosa. Dia ada yang selulosa dan hemiselulosa. Nah, jadi kalau setiap seratnya apa namanya kayu berbeda-beda ya panjang seratnya. Kalau bambu sekitar 3-4 mm, kalau kayu lunak 1,6 sampai 0,27, kalau kayu keras 0,7 sampai 1,6, kalau jerami 1,5 ya. Kalau kayu-kayu keras misalnya kayak ulin gitu-gitu ya. Kalau diameter seratnya juga berbeda ya. Bambu 14 mm, kayu lunak 32 sampai 43, kayu keras 20 sampai 40, dan jerami 8,5. Persen abunya berbeda juga ya. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya karbon aktif, nah karbon aktif itu kan kalau kita mau bikin karbon aktif, faktor yang mempengaruhi membentuk karbon aktif itu apa sih? Kalau kita mau bikin karbon aktifnya bagus gitu ya. Kalau karbon aktif yang bagus itu, maka yang pertimbangan pertama itu adalah kadar air. Ya. Kalau kadar airnya semakin sedikit semakin baik kan? Berarti pengotornya sedikit. Yang kedua adalah kadar abu atau persen abu ya. Berapa persentase abunya? Kalau abunya semakin banyak, berarti pengotornya semakin banyak. Yang ketiga adalah kadar C-nya ya, atau persentase C ya. Berapa banyak karbonnya ya. Jadi kalau semakin banyak karbon dan ini berdua ini adalah turun sedikit gitu ya, itu akan lebih baik karbon aktif kita ya. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari terkait dengan perbedaan antara karbonisasi dan pirolisis kan ya. Ya, jadi kalau kita mau bentuk karbon aktif, maka dengan proses karbonisasi atau pirolisis. Kalau pirolisis tanpa melibatkan oksigen. Nah, persen ligninnya juga berbeda ya. Lignin, selulosanya berbeda. Nah, jadi serat selulosa itu mengandung apa namanya karakteristik yang berbeda. Jadi selulosa itu juga bisa kita buat untuk menjadi kertas. Ya, jadi sawit itu bisa potensi untuk dijadikan kertas juga karena dia punya selulosa. Ya. Jadi sifat penting pada selulosa yang penting untuk pembuatan kertas adalah yang pertama gugus aktif alkoholnya dapat mengalami oksidasi, yang kedua derajat polimerisasi serat menjadi panjang ya. Makin panjang serat makin kuat kertas makin kuat dan tahan terhadap degradasi panas kimia dan biologi ya. Jadi kalau selulosanya semakin panjang ya, apa namanya seratnya semakin panjang ya, maka itu semakin bagus untuk kalau dibuat kertas ya. Jadi kalau kita mau
buat apa namanya polimernya mau dijadikan kertas itu potensial ya. Apalagi kalau misalnya sawitnya sudah tidak produktif lagi, nah, jadi bisa dijadikan kertas. Nah, sekarang kita akan bahas juga terkait dengan salah satu material maju. Kalau kita sebut material maju, itu ya, kalau ada istilah material maju, tadi kan kita sudah bicara sedikit tentang polimer, ada material maju. Material maju. Nah, kalau yang disebut sebagai material maju itu pasti konteksnya adalah smart material yang size-nya itu kebanyakan adalah nano. Ya. Nah, nano itu lebih kecil dibandingkan mikro. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu nano dan seterusnya. Nah, jadi salah satu jenis plastik yang umumnya terbuat dari bahan alam atau lebih dikenal dengan istilah bioplastik. Ya, jadi nanoselulosa atau selulosa dari sawit ini punya potensi kalau dia ukurannya nano itu untuk dijadikan bioplastik. Ya, bioplastik ini apa kelebihannya? Sama kayak plastik pada umumnya strukturnya, tetapi dia punya kemampuan degradasi karena alami kan ya, sesuatu yang berasal dari nabati. Nah, kendalanya saat ini untuk pembuatan nanoselulosa asetat ini untuk pembuatan bioplastik itu kurang efisien dari segi biaya dan penggunaan energi. Ya, nanoselulosa terbuat dari selulosa yang terbuat dari bahan tanaman, khususnya bagian batang tanaman atau sawit. Nah, jadi historinya sudah kita dapatkan ya. Jadi penggunaan limbah padat sawit, terutama pada bagian-bagian yang mengandung selulosa, yaitu baik batang, mungkin di daun ataupun pelepahnya dan seterusnya, apapun yang mengandung selulosa, itu punya potensi polimernya itu untuk dijadikan bioplastik. Nah, jadi potensinya banyak ya. Nah, ekstraksi selulosa, jadi kalau selulosa itu kan kalau kita lihat dari batang tanaman itu jadi ada yang perlu kita ambil itu ada selulosanya dan ada juga pengotor-pengotornya. Nah, jadi kita perlu mengambil bagian-bagian yang kita perlukan dan kita perlu membuang hal-hal yang tidak kita perlukan kan. Nah, jadi proses ekstraksi itu terbagi menjadi dua, utamanya ada delignifikasi dan yang kedua adalah proses bleaching. Kalau delignifikasi adalah menghilangkan lignin. Ya, jadi kita ingin menghilangkan lignin sehingga kita bisa optimal menggunakan selulosanya. Nah, setelah itu ada proses bleaching. Kalau bleaching itu pemutihan, berarti menghilangkan zat warna yang lain, ya. Jadi agar lebih pucat atau lebih putih warnanya. Jadi ini adalah proses ekstraksi selulosa. Jadi pembersihan. Jadi menghilangkan ligninnya dan dibersihkan pengotor-pengotornya. Itu yang proses ekstraksi biasanya secara umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya sawit, nanti ada proses delignification dan bleaching, ada beberapa proses. Jadi bagaimana sih delignifikasi? Yang pertama jenis bahan pengurai lignoselulasa. Jadi kalau misalnya apa saja yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan delignifikasi? Yang pertama jenis bahan pengurai lignin. Jadi apakah kita menggunakan asam kuat atau basa kuat, ataupun misalnya proses-proses kimia yang maka dia akan mempengaruhi kemampuan dia untuk menangkap ligninnya. Jadi untuk memisahkan antara lignin dan selulosa, jadi kita perlu memasukkan bahan kimia yang bisa menghilangkan ligninnya. Nah, jadi setiap bahan memiliki persentase yang berbeda. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian terkait dengan membuat bioplastik dengan menggunakan sawit, ini potensial juga, tetapi memang agak sedikit mahal karena menggunakan bahan-bahan tertentu, ya bahan kimia tertentu ya. Jadi jenis bahan pengurainya itu spesifik. Nah, jadi untuk memisahkan antara lignin dan selulosanya. Yang kedua, waktu delignifikasi, jadi semakin lama itu akan mempengaruhi proses penghilangan ligninnya. Yang kedua juga dia dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu itu mempengaruhi pelepasan lignin dari selulosa. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita mau melakukan pemisahan antara lignin dan selulosa, di mana selulosanya kita mau manfaatkan untuk bioplastik, maka jenis bahan pemisahnya antara lignin dan selulosa. Yang kedua, waktu untuk melakukan delignifikasi dan suhunya itu juga mempengaruhi terkait dengan efektivitas menghilangkan ligninnya. Kalau bleaching ya, kalau proses pemutihan itu banyak yang bisa kita gunakan ya. Ada 9 cara untuk menghilangkan atau untuk menghilangkan pengotor ataupun melakukan pemucatan atau bleaching.
Yang pertama, yang umumnya adalah penggunaan senyawa Cl2 atau klorin dengan kondisi asam. Jadi klorin ditambah dengan katalis asam. Katalis itu apa? Katalis itu adalah yang mempercepat proses, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Itu katalis, mempercepat proses. Katalisator istilahnya. Kalau untuk menghambat proses kimia itu disebut inhibitor. Jadi kalau katalis itu mempercepat proses, kalau inhibitor memperhambat proses. Jadi salah satu metode bleaching adalah menggunakan klorin. Yang kedua dengan ekstraksi alkali. Kalau alkali berarti dia pakai basa ya. Jadi menggunakan basa ya. Jadi sekarang ini lagi musim air alkali gitu ya. Airnya dengan kondisi basa. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Kalau standar WHO sih standarnya netral ya. Kalau air untuk diminum manusia itu sekitar 0,5 sampai 8. Tapi sekarang ini ada tren menggunakan air alkali. Nggak tahu tuh ada penelitiannya atau tidak, saya kurang tahu. Lalu yang ketiga menggunakan klorin oksida. Sama, dia punya rantai klorin juga, tapi berikatan dengan oksida dalam suasana asam. Itu bisa juga. Lalu dengan oksigen dengan suasana basa, jadi menggunakan oksigen, lalu dengan suasana basa, dengan senyawa hipoklorit. Ini ada hipoklorit, berarti ada klorinnya juga ya. Yang selanjutnya adalah dengan senyawa peroksida. Sorry, ini bukan peroksida, peroksida. Kalau peroksida itu H2O2. H2O2 ya, peroksida. Dengan senyawa ozon dengan dalam suasana asam, ozon itu O3. Dengan bantuan enzim juga bisa melakukan pembersihan. Kalau enzim jadi cenderung lebih natural, tetapi biasanya lebih lama prosesnya. Penghilangan senyawa organik pada serat selulosa. Jadi menghilangkan serat-serat organiknya dengan senyawa organik bisa juga. Oke. Jadi ada beberapa metode bleaching yang biasa digunakan, tetapi memang yang paling murah dan cepat itu adalah dengan menggunakan klorin dengan kondisi asam. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan nano. Apa itu nano? Ya. Jadi tadi kita udah bicara tentang polimer, lalu kita bicara tentang nanoselulosa, ya, polimer dan selulosa, lalu lignin, lalu apa namanya nanoselulosa. Nah, apa itu sih nano? Ya, nano kalau kita ngelihat ukuran di sini ya, ini ukurannya itu yang paling kecil itu adalah nano ya. Yang di atasnya itu adalah mikro, di atasnya lagi mili, dan seterusnya. Jadi ukurannya sangat kecil sekali. Jadi kalau kita mau melihat apa namanya benda dengan ukuran nano itu ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menggunakan alat namanya TEM atau SEM. E dan M ini artinya adalah elektron mikroskop. Nih, cara pertama, kalau T itu topografi, kalau scanning ya. Topografi elektron mikroskop, S scanning elektron mikroskop. Gambaran tampilannya berbeda. Kalau kita ngelihat ya gambar yang di sini ya. Ini gambarnya yang misalnya contohnya di sini nih. Ini gitu ya. Nah, ini pakai TEM dia. Tapi kalau gambarnya itu cuma permukaan saja kayak gini ya. Ini kayaknya pakai SEM. Jadi kalau kita mau ngelihat gambar benda dengan ukuran nano itu dengan elektron mikroskop. Yang kedua bisa juga pakai XRD. X-ray diffractometer ya. Ya, XRD. Kalau XRD ini dia secara tidak langsung ya, dia jadi pakai gelombang, lalu nanti ditangkap oleh detektor, nanti diterjemahkan dalam bentuk grafik. Dia tidak bentuk gambar, tapi dia pakai kayak grafik gitu nih, gitu, ada angka, gitu ya, ada grafiknya. Nah nanti grafik ini kita lihat dia apa namanya di menit ke berapa, apa namanya di skala berapa. Nah nanti itu diterjemahkan dalam bentuk perhitungan, nanti kita akan dapatkan dia berapa ukurannya. Jadi kalau misalnya ada yang penelitian terkait dengan apa namanya karbon aktif misalnya saja ya, ataupun terkait adsorpsi, nah biasanya kan mau tahu ukuran partikelnya itu seberapa. Nah, jadi bisa pakai TEM atau SEM juga atau pakai XRD. Nah, satu lagi pakai BET ya. BET itu Brunner Emmet. Nah, BET, nah itu juga bisa. Kalau BET ini khusus untuk adsorpsi ya. Biasanya kita pakai gas nitrogen biasanya. Jadi
Kinerjanya itu adalah kalau ada sebuah benda lalu dihembuskan gas nitrogen, lalu nanti ditangkap oleh detektor itu adalah sisanya. Nah, ini detektornya. Jadi berapa sisa dari nitrogennya itu? Nah, nanti dia akan terjemahkan, oh, jadi sekian banyak nitrogen yang diserap itu berarti permukaannya berapa luasnya. Jadi seperti itu juga. Jadi dia bisa tahu ukuran luas permukaan biasanya, luas permukaan spesifik. Jadi nano itu seperti itu. Jadi nano adalah teknik, kalau disebut nanoteknologi adalah teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar antara 1 kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. Jadi itu nanoteknologi. Jadi teknologi yang menggunakan ukuran nano, ya 1 sampai 100 nanometer. Jadi ceritanya awal resmi gagasan yang dikenal dengan hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan-gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ya, jadi dia bawa ada ukuran-ukuran yang lebih kecil tuh. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun dia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Jadi awalnya hanyalah bercerita tentang atom. Lalu istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi orang Jepang pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dengan dimensi yang kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut sebagai fullerenes, di mana ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Nah, jadi kalau kita polimernya itu kita bisa create ya menjadi nanomaterial. Nah, kita bisa membuat ukurannya menjadi bisa bentuknya kayak nanorod kayak gini. Nanorod itu berarti bentuknya adalah kayak tabung. Ada yang nanosheet. Kalau nanosheet itu bentuknya lembaran. Ada yang nanonya tuh cuma nanomaterial. Jadi ukurannya saja yang kecil tapi tidak bentuk butiran atau powder saja. Nah, jadi ada yang bentuknya powder, ada yang bentuknya itu adalah lembaran, ada yang bentuknya itu kayak tabung. Karena presisi yang tinggi diperlukan dari potongan-potongan kecil yang harus terstruktur. Jadi kalau buat nano itu ada metode penggunaannya sendiri ya, harus dengan spesifik ya. Di lab ini lagi ada penelitian tentang nanoteknologi tapi ke pengolahan air ya. Ini contoh TEM ya, SEM dan TEM ya. Scanning elektron mikroskop ya, SEM, dan transmission atau topografi elektron mikroskop. Alatnya seperti ini ya, saya pernah pegang alatnya. Ini pertanyaan buat kalian. Menurut kalian mana yang lebih canggih? Pesawat Concorde atau pohon? Ada yang mau jawab? Mohon maaf, Pak. Ya. Ini canggihnya secara teknologi ya, Pak ya? Ya, secara teknologi kan. Kalau teknologinya kira-kira canggih yang mana nih antara pesawat Concorde sama pohon kalau menurut kalian? Nggak ada benar dan salah sih, kan saran aja masukan. Kan belajar juga. Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Pohon, Pak. Pohon, oke. Kenapa tuh? Siapa? Ibnu. Ibnu, kenapa, Nu? Menurut Ibnu. Ya, Pak. Ya, silakan. Kenapa, Nu? Pohon lebih canggih teknologinya. Ya, menurut saya yang saya pahami belum ada teknologi canggih secanggih pohon yang bisa disamakan dengan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ini konteksnya lebih si sang kreatornya, Pak, sang penciptanya sih. Karena pohon itu punya sangat-sangat kecil sekali
teknologinya itu bisa yang ada di dalam seperti di Batam yang segala macam itu belum ada yang diciptakan secara oleh manusia. Menurut saya sih itu. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih, Ibnu. Oke. Jadi pemenangnya adalah kalau misalnya dibandingkan antara Concorde dan pohon, maka yang menang adalah pohon, betul. Kenapa? Yang pertama, kalau pesawat Concorde tipe reaktornya itu untuk menghasilkan energinya dia itu dengan superjet combustion. Kalau tree atau pohon itu pakai fitoplasma. Ya, jadi fitoplasma bisa menghasilkan energinya itu ataupun reaktornya itu dari proses fotosintesis. Ya. Jadi di fitoplasmanya itu kalau siang hari dia bisa menghasilkan makanan, kalau malam hari dia tidak berfotosintesis, dia malah membutuhkan oksigen. Jadi energinya tuh bisa renewable. Nah, sumber energinya kalau pesawat Concorde itu harus pakai fuelnya itu pakai minyak ya BBM bahan bakar minyak. Sedangkan kalau trip bukan dari solar maksudnya solar diesel maksudnya solar tuh dari cahaya matahari. Dia udah bisa. Kalau reaktor dimensinya tuh meter scale, ukurannya tuh meter gitu ya. Sedangkan kalau pohon ini yang kita akan bicarakan ini adalah scale-nya itu adalah nano ya. Lalu efisiensinya bagaimana? Kalau efisiensinya Concorde itu 40% aja. Jadi dari fuel menjadi energi itu 40%. Sedangkan kalau pohon itu reaktornya itu efisiensi bisa 100% ya. Jadi yang dia serap itu bisa menghasilkan energi 100%. Ya. Plus minus. Lalu environmental impact-nya pengaruh terhadap lingkungan. Kalau combustion dari fuel dari bahan bakar fosil itu menghasilkan polusi. Ya karbon monoksida, NOx ya atau mungkin juga SOx dan seterusnya. Sedangkan kalau pohon ya energinya tuh bersih ya. Sekarang juga ada teknologi untuk menggantikan BBM sekarang pakai tenaga listrik sekarang ya. Elon Musk ya katanya Iron Man di dunia nyata. Nah. Jadi nanoteknologi itu salah satunya penerapannya adalah di pohon ya yang secara alami. Nah, sebenarnya kita ini belajar bagaimana menggunakan nanoteknologi juga. Jadi kalau kita mau belajar nano gitu ya, ini saya penelitian S3 saya tentang nano ya. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner, oleh karena itu nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting ya. Jadi kalau sekarang ini kita masuk ke industri 4.0 ya. Tentu kita pahami ya, industri 1.0 itu kan dulu menggunakan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan. Lalu kalau ketika industri 1.0 itu revolusi industri pertama itu adalah menggunakan mesin, ya, mesin uap dulu. Jadi yang sebelumnya tenaga hewan dan manusia menggunakan akhirnya berpindah dengan tenaga mesin. Kalau revolusi industri kedua itu penggunaan mesin secara massal, muncul pabrik-pabrik. Ya. Makanya biasanya berkembangnya itu waktu zaman Perang Dunia kan, makanya ada produksi massal, industrialisasi dan seterusnya. Kalau industri 3.0 itu artinya mulai digitasi, ya penemuan komputer dan seterusnya. Jadi semuanya digital. Nah, kalau yang 4.0, nah ini lebih tinggi lagi. Kalau 4.0 ini muncul teknologi-teknologi size-nya semakin kecil, tetapi efektivitasnya semakin besar. Zaman dulu ya nyimpan data file itu pakai disket. Ya, mungkin ada yang masih ingat nggak disket? Zaman saya dulu waktu di awal-awal kuliah itu masih pakai disket, ada disket ya. Kalau sekarang pakai flash disk ukuran size-nya kecil tapi bisa ukurannya giga-gigaan. Sekarang pun laptop itu pakai tera sekarang ya, terabyte dan seterusnya. Jadi teknologi nano ini size-nya kecil tapi efisiensinya lebih besar. Nah, ini adalah peluang kalau misalnya kalau ke depan mau penelitian terkait dengan nano di bidang sawit ya. Jadi nanoselulosa bisa penggunaannya untuk bioplastik ataupun aplikasi yang lain. Jadi nanoteknologi itu multidisiplin ya. Dia berkaitan sama kimia ya. Kalau itu kaitannya terkait dengan pembuatannya, bagaimana reaksinya dan seterusnya. Kimianya ke fisikanya juga gitu ya. Karena ukuran physically ya size, teknik juga, biologi juga. Kalau biologi itu kaitannya sama tadi kalau selulosa itu kan yang
nanonya lebih ke organik dan seterusnya, itu jadi multidisiplin kalau nanoteknologi ini. Ini cepat saja. Nah, jadi perkembangan nano ini sekarang sangat besar sekali ya, mulai dari passive structure ya. Jadi nanostruktur yang pasif ya, bentuknya itu kayak penelitian terkait dengan aerosol, koloid, coating. Kalau coating itu misalnya mungkin kalian pernah lihat iklan ataupun di YouTube, misalnya ada kaca yang dilapisi dengan nano, itu dia bisa membersihkan dirinya sendiri, nggak perlu dibersihin lagi. Jadi dia melapisin coating. Ada yang active nanostructure, itu udah mulai ke contohnya penggunaannya adalah pada obat-obatan. Jadi kalau size-nya semakin kecil, obat-obatan itu dia lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, karena ukurannya lebih kecil. Kalau lebih besar kan perlu di-digest dulu ya, perlu dicerna dulu. Ada juga nanosistem itu yang sifatnya sistem. Nah, sekarang udah mulai yang sebelumnya pasif menjadi active nanostructure. Lalu ada yang sudah sistemik. Ya. Jadi contohnya adalah kayak penemuan terkait dengan robot, 3D, teknologi kita yang di handphone sekarang sudah ada layar datar, lalu layar laptop kita semakin tipis dan seterusnya. Nah, itu adalah sistem nanosistem ya. Jadi penggunaannya lebih kompleks lagi. Nah, sekarang ada lagi penelitian terkait dengan molekular. Nah, kalau molekular itu ukurannya molekul, kaitan sama molekul sama hidup manusia ya. Ini penelitiannya lebih ke arah medis dan seterusnya, penggunaannya lebih banyak. Ini aplikasi penggunaan nano ya. Nah, jadi penggunaan nano bisa banyak ya, bisa untuk yang kaitannya buat lingkungan, untuk bisa untuk menggantikan bahan yang sudah ada, kayak plastik kita gantikan menjadi bioplastik menggunakan sawit, ataupun bisa juga untuk jadi dia bisa menjadi substitusi mengganti bahan yang sudah ada, atau dia bisa komplementari pendukung. Nah, jadi aplikasinya bisa bentuknya itu adalah kayak tadi bioplastik, atau juga ini contohnya juga sensor ya. Jadi sekarang deteksi itu kan ada juga yang pakai sensor nanoteknologi. Jadi misalnya contohnya aja kayak ini sekarang musim rapid test ya. Rapid test dulu kan yang masih pakai darah, itu kan aplikasi nano sensor ya. Jadi cukup saya tetes saja dia udah bisa kelihatan tuh nanti akan muncul garisnya atau tidak. Nah, itu teknologi sensor ya, nanoteknologi yang kaitannya ke sensor. Jadi untuk mendeteksi adanya suatu bahan ataupun zat yang ingin ditunjukkan. Nah, itu dia sensor. Jadi mandiri ke arah sana. Jadi untuk yang ke food science dan teknologi juga banyak ya penggunaan nanoteknologi ya. Jadi bisa untuk nanosensor, nanotracer, nanopartikel, nanoemulsion, nanokomposit, nanostructure material dan seterusnya. Jadi banyak sekali penggunaan aplikasi nano ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan terkait dengan aplikasi limbah padat di sawit yang polimernya itu ukuran nano atau kita sebutnya nanoselulosa digunakan untuk bioplastik. Nah, bioplastik adalah plastik ataupun polimer secara alamiah bisa terdegradasi dengan mudah baik lewat cuaca, radiasi sinar matahari dan kelembaban, ataupun serangan mikroorganisme. Jadi ada zat pengurai itu bisa juga. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah sumber biomasa. Jadi bioplastik itu bisa kita buat dari sesuatu yang mempunyai biomasa ya. Udah kita pelajarin ya pekan sebelumnya. Jadi biomasa itu bisa dijadikan bahan untuk pembuatan bioplastik. Bioplastik disebut juga biodegradable ya. Bio kalau sebutan bio itu berasal dari tumbuhan atau hewan ya. Sebutnya bio. Kalau degradable dapat diurai. Jadi maksudnya biodegradable itu dapat diuraikan oleh hewani atau nabati. Terus material polimer yang mengubah senyawa berat molekul rendah di mana jadi bioplastik adalah material polimer yang mengubah senyawa berat molekul rendah
di mana minimum satu tahap pada proses degradasi terjadi secara alami lewat metabolisme organisme. Jadi dia bisa mengubah senyawa dengan metabolisme organisme. Bioplastik adalah bahan yang dalam kondisi dan waktu tertentu mengalami perubahan struktur kimia yang berpengaruh pada sifatnya, sebab dipengaruhi oleh mikroorganisme seperti alga, jamur maupun bakteri. Jadi plastik itu sebenarnya adalah senyawa organik ya kalau dari segi kimia ya. Kalau kita pendekatannya itu limbah padat, ya kita sebutnya ada limbah organik sama anorganik. Kalau dalam konteks ini, seringkali kalau dalam mata kuliah limbah padat, kita nyebutnya adalah kalau plastik ini adalah anorganik, ya kan ya. Tetapi kalau dalam pendekatan kimia itu dia organik ya. Plastik itu organik. Kenapa? Karena punya rantai C dan H. Nah, kalau kita bisa buat strukturnya itu dari sesuatu yang bioplastik ya, dari sesuatu tumbuhan, maka dia lebih mudah teruraikan. Jadi penelitiannya banyak sekarang ini terkait dengan bioplastik. Jadi komponen penyusun bioplastik itu ada 3, ada hidrokoloid, ada lipida, dan komposit. Kalau hidrokoloid, jenis hidrokoloid yang dipakai dalam pembuatan bioplastik yaitu adalah karbohidrat dan protein. Jadi kalau kita mau bikin bioplastik hidrokoloid, ada bahannya adalah karbohidrat dan protein. Film, kalau film itu berarti lapisan, ya lapisan ataupun lembaran yang terbentuk dari karbohidrat bisa berupa pati, gam itu karet-karetan, ya gam Arab, pektin, alginat, pektin, juga pati hasil modifikasi secara kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein bisa memakai protein jagung, gluten gandum, protein kedelai, dan kasein. Film yang terbentuk dari hidrokoloid sangat baik dipakai untuk menghambat perpindahan O2, CO2, dan lipid. Jenis film tersebut mempunyai karakteristik mekanik yang sangat baik sehingga baik untuk membenahi struktur film agar tidak mudah hancur. Jadi kalau bioplastiknya jenis hidrokoloid itu bahannya adalah karbohidrat dan protein. Lalu ada juga yang bahannya lipida. Ya. Biasanya bioplastik yang tersusun dari lipida dipakai untuk menghambat uap air maupun berbahan pelapis dalam mengkilapkan produk permen. Film yang terbuat dari lemak murni memiliki sifat terbatas sebab kekuatan struktur film dihasilkan kurang baik. Jadi kalau secara struktur kurang baik, tapi dia bagus untuk menjadi pelapis. Ya, jadi plastiknya untuk menjadi pelapis. Jadi kalau kita punya makanan, kita kasih pelapis, jadi dia lebih mengkilap. Kalau biasanya itu kan kalau misalnya apel-apel itu dikasih lilin biasanya, tapi lilinnya memang biasanya itu edible ya. Ya, lipida yang sering dipakai untuk edible film diantaranya adalah resin, monoglycerida, asam lemak, dan lilin. Nah, jadi lilin itu adalah jenis lipid. Jadi untuk produk makanan itu harus yang aman juga. Lipida ikut ditambahkan dalam edible film sebab berperan memberikan sifat hidrofobik. Jadi karena dia untuk melapisi makanan, dia harus hidrofobik. Hidrofobik itu apa? Hidro, air, fobik, tidak suka. Jadi kalau hidrofobik itu tidak suka air. Kalau hidropilik, pilik itu suka air, hidropilik. Jadi kalau hidrofobik nggak suka air. Jadi kalau sesuatu yang dilapisi dengan sesuatu yang hidrofobik kayak lipida ataupun kayak lilin, kayak bioplastik yang jenisnya seperti ini, maka dia bisa melindungi dari air ya. Kalau air itu akan mempengaruhi pembusukan ya. Jadi kalau airnya banyak itu akan mempengaruhi pembusukan. Makanya kalau kita melakukan composting dari bahan-bahan organik atau biodegradable muncul licit kan ya, karena itu mempengaruhi proses pembusukan. Yang ketiga komposit. Komposit bioplastik tersusun atas komponen hidrokoloid dan lipida. Jadi kalau komposit itu adalah gabungan. Nah, aplikasi komposit film ada pada dalam bilayer lapisan satu-satu, di mana satu lapisan hidrokoloid dan lapisan lainnya adalah lipida dan bisa kombinasi keduanya antara lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan keduanya digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen lipida dan hidrokoloid. Lipida diketahui bisa menambah ketahanan penguapan air dan hidrokoloid bisa menambah daya tahan. Kalau film itu artinya lapisan film gabungan lipida dan hidrokoloid biasa dipakai untuk melapisi buah dan sayurannya. Nah, jenis-jenis bioplastik yang pertama campuran biopolimer dan polimer sintetis ya. Bioplastik dengan jenis film ini terbuat dari campuran granula pati,
polimer sintetis, dan bahan tambahan seperti autooksidan, seperti prooksidan. Komponen tersebut mempunyai biofragmentasi sangat terbatas dan nilai biodegradabilitas yang rendah. Jadi karena dia campur dengan sesuatu yang sintetis, jadi kemampuan degradable-nya lebih rendah ya, karena campuran sama yang sintetis. Kalau sintetis itu tidak bisa diuraikan dengan waktu yang singkat, lebih lama. Ada yang polimer mikrobiologi, polyester. Biopolimer jenis ini tercipta secara bioteknologis atau fermentasi mikroba genus Alkaligenes. Jenis biopolimer ini antara lain asam poliglikolat, asam poliaktat, polihidroksi valerat (PHP) dan PHV, dan polihidroksil butirat (PHB). Bahan-bahan tersebut bisa terdeteksi seluruhnya oleh alga, jamur, dan bakteri. Namun karena produksi bahan dasar yang rumit menyebabkan harga kemasan biopolimer ini cukup mahal. Yang ketiga, polimer pertanian. Jenis biopolimer yang satu ini dicampur dengan bahan sintetis dan didapatkan secara alami dari hasil pertanian. Polimer pertanian tersebut antara lain dihasilkan dari selulosa, kitin, dan pululan. Nah, jadi ini potensinya untuk ke sawit ya, polimer pertanian. Jenis biopolimer ini bersifat termoplastik, yaitu memiliki kemampuan untuk dibentuk atau dicetak jadi film kemasan. Kelebihan polimer ini yaitu dapat terurai secara alami dan memiliki kesiapan sepanjang tahun. Sedangkan kekurangan polimer ini terdapat pada kemampuan menyerap air yang tinggi dan tidak bisa dilebur tanpa bantuan aditif. Nah, itu dia. Jadi itu jenis-jenis dari bioplastik. Jadi bagaimanakah pembuatan bioplastik? Salah satu cara pembuatan bioplastik berdasarkan pendapat Figger tahun 2003 yaitu proses biosintesis memakai bahan yang memiliki pati atau selulosa. Ini berikut cara atau proses pembuatan bioplastik berdasarkan pati, diantaranya campurkan pati atau selulosa dengan plastik biasa, PE atau PP. Ya, PE itu polietilen, PP polipropilen berjumlah kecil 10-20%. Campurkan pati dengan turunan hasil samping minyak bumi seperti PCl dengan jumlah sama 50%. Gunakan proses ekstruksi untuk mencampur pati dengan bahan lainnya, lignin, alginat, gliserol, protein kedelai untuk bahan pemplastikannya. Mungkin demikian yang saya sampaikan ya terkait dengan aplikasi sawit, terutama untuk polimer ataupun material maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya persilakan kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Siapa nih? Habib Ritonga, silakan. Jadi pertanyaan saya itu Pak, keunggulan dari bioplastik dari plastik biasa itu apa Pak? Apakah dari segi cepat terurainya atau mungkin lebih kuat gitu Pak dari plastik biasa? Baik. Jadi kelebihannya memang dia biodegradable ya. Kalau bioplastik itu biodegradable. Jadi mampu diuraikan oleh baik itu pakai cahaya matahari maupun oleh bio ya. Oleh hewani ataupun nabati ya. Bisa lewat alga-algaan, jamur ataupun mikroba tertentu, pengurai itu bisa menguraikan dari bioplastik ini. Isu sekarang ini ya, isu yang saat ini berkembang itu adalah mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik, kan kita tahu ya plastik ya yang kalian gunakan itu, tetapi dia itu tidak mampu diuraikan, dia cuma menjadi ukuran kecil saja, makanya disebut mikroplastik ya, ukurannya mikro. Tetapi masih ada plastik itu. Dan kalau kita belajar ekotoksikologi, ketika dia dikonsumsi oleh sesuatu yang hidup, dia tidak terdegradasi, dia cuma berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya terjadi akumulasi. Kalau dia terakumulasi, diserap, itu akan menghasilkan toksikologi ya, toksik ya, menghasilkan toksik. Nah, jadi sekarang ini berkembang bagaimana agar bisa menghilangkan plastik yang konvensional dengan sesuatu yang bisa terdegradasi oleh alam, yaitu bioplastik. Nah, jadi banyak isu yang bisa kita hilangkan ataupun kita bisa anulir ketika kita bisa menggantikan plastik yang ada saat ini dengan sesuatu yang biodegradable. Begitu, Habib. Lagi Pak, apakah bioplastik ini sudah diproduksi dalam skala yang besar Pak, atau masih dalam proses pengembangan gitu Pak? Jadi kalau Indonesia saya tidak tahu, waktu saya kuliah itu sudah pakai yang biodegradable ya. Kalau misalnya kalau di Indonesia kan ada Indomaret ya, kalau di luar itu ada namanya 7-Eleven. Jadi kalau 7-Eleven di kampus saya dulu
negara saya belajar itu dia pasti sudah biodegradable, berarti sudah mass production kayak kalau di sana. Kalau di sini kurang tahu saya. Kalau kita sekarang ini pendekatannya lebih tidak kan ya, substitusi. Kita pakai tas cangklong kan sekarang ya, yang apa namanya yang bisa kita gunakan terus kan ya. Jadi itu dia solusinya. Nah, begitu. Jadi kalau di beberapa negara sudah mass production ya kalau untuk yang bioplastik ini. Kalau Indonesia belum tahu saya. Kayaknya belum deh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lagi?